Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Capricorn. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan zodiak ini, atau ya kita ada di akhir April sekarang ini. Bentar lagi masuk ke bulan Mei. Capricorn, di sini kamu punya The Sun. Agak sulit tuh kok, iya The Sun, dan di sini crossing the readingnya ada Empress. Aku agak lama gitu, The Sun sama Empress ya. Aku nggak ngerasa dua kartu ini kayak eh aku nggak ngerasa koneksinya di mana gitu. Tapi kalau ngeliat desain di sini, yang jelas ada hal yang ada kejelasan pada apapun yang lagi kamu hadepin sekarang. Mungkin yang sebelumnya kamu rasa eh, kamu nggak tahu apa-apa gimana cara jelasinnya atau gimana cara beresinnya masalah ini. Sekarang masalahnya udah jelas nih, dan dari kejelasan itu muncul juga ada sedikit mungkin kebahagiaan kamu karena akhirnya kamu tahu apa dan bagaimananya. Ini bener-bener kayak fake banget nih. Iya, agak konteksnya aku nggak bisa belum bisa aku terapkan pada konteks apapun kayaknya. Cuma yang jelas ada kejelasan yang akhirnya kamu dapat, dan itu bikin kamu sedikit banyak cukup happy juga, cukup bahagia. Akhirnya apa yang selama ini kamu pikirin atau apa yang selama ini kamu hadepin udah nemu titik terangnya gitu kali ya. Ada titik terangnya juga di situ. Cuma kalau ngeliat The Empress Crossing the Reading, dari titik terang yang kamu temuin itu muncul sedikitnya mungkin apa ya? Aku bilangnya kayak tanggung jawab kali ya. Iya, mungkin kayak ada. Iya, kalau ngeliat Empress ya itu biasanya kalau ngomongin rezeki, dia rezeki yang berkelimpahan. Cuma eh ini juga aku rasa bukan rezeki yang kamu bisa tahan buat diri kamu sendiri. Ini hal yang harus kamu apa sih bagikan ke orang lain, atau ada tanggung jawabnya kali. Ada tanggung jawab dari kejernihan berpikir yang kamu dapetin sekarang. Mungkin nggak tahu ya. Cuma ya kadang ada masanya kayak gitu Kak. Waktu kita tahu satu hal, tapi pengetahuan kita akan satu hal itu harus kita bayar juga dengan tanggung jawab, karena kita nggak tahu ya. Biasanya kita kalau udah tahu nggak bisa cuma dikasih ya udah lu tahu kayak gitu, kayak ya terus apa kan setelah tahu, apa ada tanggung jawabnya juga kadang di situ. Kalau setelah tahu satu hal, di bawah crossing the reading, di bawahnya as a root of reading ada Wheel of Fortune. Wah, ini makin makin fake lagi nih kalau banyak arkananya gini, kayak konteksnya apa ya. Cuma yang jelas kalau ngomongin Wheel of Fortune ini udah timingnya, udah waktunya kamu mengerti, dan udah waktunya kamu bertanggung jawab di sini. Mungkin ada hal yang selama ini kayak seolah disembunyikan gitu dari kamu, ya entah oleh lingkungan kamu atau keluarga kamu, dan sekarang kamu udah tahu. Dan ya udah tahu karena emang udah cukup umurnya kayak gitu buat tahu, atau udah tahu karena emang udah timingnya buat kamu tahu. Tapi yang jelas setelah kamu tahu, kamu jadi nggak bisa nggak bisa ignorance lagi, nggak bisa apa ya, ada tanggung jawab yang menyertainya gitu. Kayak aku kalau udah tahu begini nggak bisa sama lagi hidupnya kayak gitu seolah. Cuma yang jelas kalau ngelihat The Empress di sini, aku nggak ngerasa ini tanggung jawab yang buruk atau yang berat sih. Ini justru karena apa ya, kayak ada mungkin beban moral terhadap sesama atau terhadap lingkungan yang akhirnya kamu mau nggak mau harus terima semacam itu. Nggak bikin hidup kamu jadi ribet sih sebenarnya. Ya cuma kamu dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang kamu ketahui aja. Ya, dan pas energinya ada King of Coins. Oke, bukan Major Arcana akhirnya. Cuma di sini King of Coins uh, mungkin ngomongin keberlimpahan, mungkin ngomongin uh, hartanya kamu, mungkin yang selama ini kamu nggak tahu, kamu punya orang tua kamu punya simpenan ini, dan kamu sekarang udah ketitipan atau udah turun ke kamu kayak, dan kamu tanggung jawabnya muncul di situ kayak oh iya ini uh, apa sih peninggalan orang tua nih, jangan dipakai macem-macem kayak gitu. Ya seneng sih, seneng, ada apa sih, ada kebahagiaan dimana oh iya ternyata orang tuaku selama ini mikirin aku kayak gitu. Ternyata kamu mikir kayak ini aku dibiarin luntang lantung gini aja nih. Kayak
Ya orang tuanya tadinya kamu mikir orang tua kamu nggak mikirin nasib kamu gitu, tapi ternyata mereka mikirin. Dan dari situ ada tanggung jawab. Oh, kalau segini, kalau nominalnya segede gini sih kayaknya terlalu besar ya buat aku sendiri kayak gitu. Terus kamu jadi sadar, oh iya gede juga nih tanggung jawabnya ya, selain ya kamu seneng ternyata orang tua kamu sama ini mikirin kamu, tapi ada tanggung jawabnya di situ. Dan crowning trading ada seven of one, mungkin ya kalau kalau ngomongin harta warisan yang akhirnya cair ke kamu, mungkin pada akhirnya kamu bisa jadi defensif, bisa jadi apa ya, ya terutama sama keluarga terdekat kayak gitu. Cuma yang jelas apapun ini mau apa sih, mungkin ini pengetahuan yang akhirnya kamu dapat, atau harta warisan, atau apa ya, atau financial gain lain, pada akhirnya ini uh, memaksa kamu secara nggak langsung untuk mempertahankan ini. Nggak bisa kamu biarkan jatuh ke tangan yang salah gitu kali ya bahasanya, atau nggak bisa kamu habisin dengan apa ya, kamu pakai foya-foya, pakai hura-hura. Enggak sih, kamu cukup defensif. Dan di sini kamu sadar ada tanggung jawabnya kamu juga. Kamu nggak ngebiarin orang-orang terdekat, bahkan orang-orang terdekat buat ikut andil di sini. Agak keras kepala juga, cuma aku ngerasa ini keras kepala yang dibutuhkan sih. Ya, dan future energinya ada five of sword, mungkin itu kali ya tanggung jawab, salah satu tanggung jawab yang harus kamu emban adalah di luar sana. Setelah kamu tahu hal ini, kamu jadi tahu apa yang harus kamu uh, pada siapa kamu harus mengarahkan pedang kamu, kayak gitu kali ya. Sebelum kamu tahu, kamu nggak tahu temannya siapa, musuhnya siapa. Tapi setelah kamu tahu, kamu jadi tahu nih, musuhnya kamu ini, temannya kamu ini, yang harus kamu pertahankan ini, yang harus kamu lawan ini, kayak gitu. Yang jelas ya kadang kesadaran berpikir kayak gitu, kejernihan berpikir juga uh, datangnya bakal dibarengi dengan perubahan yang cukup drastis. Kalau di sini aku ngeliatnya perubahannya ya cukup drastis sih. Ya dari kalau di Empress dia nalurinya selalu pengen berbagi, tapi di sini aku nggak ngelihat ini momen yang tepat untuk kamu berbagi sih. Iya, kamu ada tanggung jawabnya di situ, tapi aku nggak ngerasa uh, kamu punya kewajiban buat berbagi sih di sini. Enggak sih, kewajiban kamu justru mempertahankan itu, apapun itu ya. Ya, posisi kamu di sini sebagai penanya, kalau di sini questioner attitude and how they relate to current situation. Oh, aku baru ngeh ya. Ada six of one, kamu ngerasa menang, kamu ngerasa di atas angin. Dan iya sih, secara nggak langsung kamu nggak mungkin tiba-tiba sadar juga, nggak tiba-tiba ngeh ada the sun di sini, enggak sih. Mungkin ada proses juga yang cukup lama buat kamu dapetin kesadaran ini. Mungkin apa ya, ada kebodohan yang harus kamu lawan, kayak ada ignorance yang harus kamu taklukkan, terutama kayaknya di diri kamu sendiri. Kalau ngeliat Wheel of Fortune di bawahnya, mungkin sebelumnya kamu agak apa ya, agak nggak mau tahu kali ya, agak nggak mau tahu soal hal ini. Dan di King of Coins tuh kamu kayak kudu ditunggu ditunggu cukup umurnya dulu, ditunggu cukup bijaknya dulu, baru kamu dikasih amanat ini. Ya aku ya kalau ngeliat Seven of One di sini ada kesan juga kalau ini sebenarnya amanat sih, nggak bener-bener dikasih ke kamu buat kamu habisin, enggak sih. Ini masih panjang nih. Kalau ngomongin berkelimpahannya, ini kayaknya buat kamu sendiri kayaknya lebih nih. Ini harus ya ini lebih panjang sih, bukan cuma soal urusan makan kamu doang. Kayaknya makan banyak orang nih. Ya bukan cuma urusan perut kamu doang, tapi perut banyak orang juga di apa ya, dipertaruhkan kalau ngeliat ada Five of Swords di sini. Environmentnya ada Hermit, ya lingkungan sekitarnya kayaknya kamu lagi dituntut untuk lebih banyak sendiri, untuk lebih banyak kontemplasi. Mungkin agak menghindari keramaian, soalnya kalau ngeliat Seven of Swords di sini, kalau kamu lagi di tengah keramaian kayaknya kamu bakal agak defensif ya. Ya mungkin kalau tahu kamu apa ya, katakanlah kayak warisannya cair, mungkin bakal ada aja teman kamu yang datang pinjam duit kayak gitu. Ya kalau kalau kasusnya kayak gitu aku bisa ngerti sih, kalian pengen sendiri dulu kayak gitu. Cuma enggak sih, itu kayaknya apa sih, kayak
spesifik banget ya, enggak sih, aku nggak ngerasa kasusnya bakal kayak gitu. Cuma yang jelas di tengah keramaian kamu bakal agak defensif, kamu bakal agak menjauh dari keramaian. Dan kalau ngeliat Five of Swords di sini, ini future energy, aku nggak tahu outcome-nya apa. Bakal apapun value yang kamu temukan di sini, maksudnya ya apapun kebenaran yang kamu temukan di sini, kamu harus siap mempertahankannya. Hopes and fear-nya ada Ace of Swords, ya jangan mau digoyahkan, jangan mau ditawar. Kalau kamu tahu yang benar tuh adalah A, ya udah belain si A itu gitu, belain A itu sampai apa ya, jangan mau dijatuhin, jangan mau ditawar kalau A itu salah. Enggak, yang kalau A nya udah bener, ya udah A nya bener. Ace of Swords di sini kayak apa ya, ada hopes and fear-nya. Mungkin di tengah jalan kamu bakal agak berubah haluan gitu. Yang tadinya kamu yakin A bener, terus dalam perjalanannya mungkin B juga bener, jadi nggak teguh gitu memegang memegang kebenaran yang udah kamu temukan di sini. Dan outcome-nya ada Ten of Wands. Dari wands ini, dari 7 6 sekarang ada Ten of Wands. Mungkin iya ada tanggung jawab yang pada akhirnya kamu pikul, ada tanggung jawab yang akhirnya bakal kamu emban. Dan aku ngerasa ya kayak yang tadi aku bilang di awal, kesadaran akan sesuatu nggak bisa, kadang datangnya juga dengan sense of responsibility, di mana kamu harus benar-benar bertanggung jawab atas ilmu yang sudah kamu dapatkan atau ya harta yang kamu miliki kayak gitu. Nggak bisa, ya kadang kalau kesini mikirnya kayak gitu kali ya, kayak mahasiswa yang baru lulus terus ngelihat kenyataan di lingkungan kerja tuh beda dengan yang dia pelajarin waktu di bangku kuliah. Banyak apa sih, kayak katakanlah eh prosedur kerja atau keamanan kerja yang dilanggar kayak gitu, yang bikin kayak aduh nggak bisa nih, amannya sebenarnya kayak gini nih, atau prosedur eh, yang amannya kayak gini, tapi di lingkungan kerja itu banyak yang di skip, banyak yang absen, dan kamu ngerasa harus memegang teguh apa yang kamu pelajari sebagai hal benar di situ. Atau ya kayak gitulah, yang jelas ada tanggung jawabnya kamu sekolah sekian lama, atau ada tanggung jawabnya kamu dapetin warisan ini apapun itu bentuknya. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget udah subscribe. Dan ya mungkin bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius, sama Pisces. Sekali lagi Capricorn, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.